Bagaimana mungkin seorang Surya Paloh yang memiliki pengalaman begitu hebat dalam kancah perpolitikan, memiliki partai politik yang dikenal sangat nasionalis, tapi dengan mudahnya tergelincir oleh genangan fata morgana yang menipu dan membuat dirinya seketika lupa untuk menggunakan kewarasannya. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Politik adalah perang yang tak menumpahkan darah. Setidaknya begitulah opini yang pernah saya baca. Lama sudah peristiwa itu berlalu, hingga lupa dan memaksa saya untuk tidak mengatakan tokoh dimaksud. Namun, saya masih mengingat tokoh di balik kalimat itu adalah salah satu tokoh pahlawan di Republik ini. Berangkat dari sini, saya memahami bahwa politik adalah peperangan dalam pertempuran pemikiran yang bertujuan untuk menganeksasi arus mainstream dengan ide dan gagasan sebagai senjatanya. Jangan lupa kapan dan bagaimana gagasan itu digulirkan akan memiliki pengaruh kuat dan sangat berpengaruh dalam menentukan. Jika tidak, maka sebrilian apapun gagasan itu tidak akan menjadi momentum yang berarti dan hanya akan menjadi sesuatu yang percuma. Contoh yang sangat dekat adalah ketika Surya Paloh bermanuver secara sporadis dengan menjadikan Anies Baswedan sebagai figur capres yang diusung oleh Partai Nasdem itu. Tentu saja hal ini membuat jagat perpolitikan berguncang sesaat, yang pada akhirnya akan melahirkan banyak spekulasi berkembang liar di dalam kehidupan bermasyarakat. Sudah barang tentu bahwa saya memandang perlu untuk ikut ambil bagian dalam memberikan opini guna menyikapi fenomena yang dimaksudkan ini. Bukan tanpa dasar jika Surya Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Menurut saya, sebetulnya hal ini menunjukkan bahwa sikap Surya Paloh adalah sebagai berikut. Pertama, jelas. Sebenarnya Surya Paloh memang pendukung sejati Anies Baswedan. Dan hal ini menjelaskan kepada kita semua bahwa dukungan yang pernah diberikan oleh Partai Nasdem kepada Basuki Cahayapurnama atau Ahok hanyalah siasat licik untuk menutupi dukungan yang diberikan partainya kepada Anies Baswedan di Pilkada DKI. Dan hal ini dilakukan hanyalah untuk meyakinkan kepada publik agar mendapat legitimasi bahwa Nasdem adalah partai yang melakukan restorasi terhadap bangsa ini. Yang pada akhirnya Partai Nasdem salah satu partai yang berkoalisi dengan partai yang menolak interpelasi Formula E. Kedua, melalui Nasdem, Surya Paloh sudah menunjukkan kepada kita bahwa dirinya adalah orang yang memandang sebelah mata terhadap Agus Harimurti Yudhoyono. Jadi bagaimana mungkin Surya Paloh memilih AHY sebagai salah satu kontestan capres di pemilu yang akan datang? Oleh sebab itu, Surya Paloh lebih awal mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden, yang mana hal ini dimaksudkan agar Demokrat tidak harus ngotot
untuk menjadikan ketua umumnya sebagai calon presiden. Poin ketiga, Surya Paloh merasa yakin bahwa PDIP akan mengusung putri mahkota partainya, Puan Maharani, sebagai calon presiden. Dan jika hal ini benar, maka bisa dipastikan bahwa Anies Baswedan yang akan keluar sebagai pemenang pada Pilpres 2024 yang akan datang. Pertimbangan ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak dari kader PDIP lebih memilih Ganjar Pranowo, bukan Puan Maharani, untuk dicalonkan sebagai calon presiden. Dan Ganjar Pranowo bukanlah sosok yang memiliki amunisi atau logistik yang cukup untuk dapat tampil sebagai calon presiden. Oleh karena itulah, elit partai banyak yang merasa enggan untuk memilih Ganjar Pranowo, karena bisa dipastikan mereka harus merogoh koceknya masing-masing. Poin keempat, terlepas dari persoalan teknis yang sudah saya sebutkan di atas, Surya Paloh adalah pengusaha media dan pimpinan media group yang memiliki Harian Media Indonesia, Lampung Post, dan stasiun televisi Metro TV. Hal inilah yang membuat Surya Paloh memiliki konfidensi yang tinggi. Surya Paloh merasa bahwa siapapun yang diusung partainya akan tampil sebagai pemenang di pemilu 2024 mendatang dengan fasilitas strategis yang dimilikinya. Tentu saja dengan para bohir yang siap menggelontorkan dananya yang saat ini masih belum berani untuk menunjukkan batang hidungnya. Tetapi Surya Paloh lupa bahwa yang menjadikan partainya seperti sekarang ini adalah rakyat. Sekali lagi saya ulangi bahwa Surya Paloh lupa bahwa yang menjadikan partainya seperti sekarang ini adalah rakyat. Masih segar dalam ingatan mereka bagaimana pilkada paling brutal dan tak terhindarkan yang hampir saja menenggelamkan bangsa ini dan meresidu hingga saat ini. Sadarkah Surya Paloh adalah bahaya laten yang memberikan dukungan kepada seseorang yang telah merobek-robek tenun kebangsaan demi ambisinya? Tidakkah disadari oleh Surya Paloh bahwa topeng yang selama ini digunakan untuk menutupi kerakusannya telah tersingkap karena terpedaya oleh ambisinya sendiri? Bagaimana mungkin seorang Surya Paloh yang memiliki pengalaman begitu hebat dalam kancah perpolitikan dengan mudahnya tergelincir oleh genangan fatamorgana yang menipu dan membuat dirinya seketika lupa untuk menggunakan kewarasannya? Apakah dalam pandangan Surya Paloh cita-cita partai lebih utama daripada harus bersusah payah menjadikan bangsa ini berkemajuan? Akhirnya saya menilai bahwa hanya orang tercela yang mau mengorbankan integritasnya demi nafsu dan ambisinya. Semoga hal ini dapat dijadikan sebaik-baiknya momentum oleh kelompok, oleh golongan, bahkan partai politik yang memiliki kepedulian lebih demi terciptanya lesatan kemajuan yang akan diraih oleh bangsa ini. Bersama saya Sainai, mari kita tetap berpikir kritis, menjaga keutuhan bangsa dan negara ini, serta menentukan figur pemimpin yang tepat dalam Pilpres 2024 nanti. Salam hormat, salam NKRI. Minyak
Prabu merupakan salah satu minyak herbal yang mengandung 81 rempah-rempah asli dan dibuat langsung di Pulau Bali dengan menjamin kebersihannya. Minyak Prabu dapat membantu dalam menyembuhkan segala macam jenis penyakit kulit dan juga bisa membantu dalam meredakan sakit perut saat haid, pegal-pegal, dan masih banyak lagi. Minyak Prabu kini hadir untuk menemani aktivitas kalian semua dan memudahkan untuk dibawa kemana-mana. Minyak Prabu memiliki aroma yang wangi dan pastinya nyaman untuk digunakan. Buat apa ragu lagi, gunakan minyak Prabu, bukti menjadi saksi.